Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tematik hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, media Google Classroom via YouTube. Hari ini kita akan membahas tentang IPS, yaitu interaksi manusia dengan lingkungan alam ya, atau dengan lingkungan. Ini adalah pembelajaran IPS. Seperti yang kita ketahui bahwa di tematik ada beberapa mapel yang dijadikan satu, sedangkan di K13 ini namanya adalah tematik gitu ya. Silakan disiapkan buku tulisnya, videonya di-download terlebih dahulu, di-offline-kan, kemudian didengarkan, kalau bisa nanti stop, kemudian beberapa yang penting dicatat seperti yang akan saya bahas hari ini. Judulnya tadi dicatat dulu, kemudian ini juga mulai dicatat ya, videonya di stop, kemudian ditulis gitu. Atau kalau memang ingin mendengarkan videonya secara full ya didengarkan saja, nanti menulisnya atau mencatatnya melalui Google Classroom yang ada PPT-nya itu, yaitu dicatat ini sama saja yang saya slide-kan ini. Pada semester 1 dahulu kita telah membahas interaksi sosial, yaitu hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya. Dulu ada antara manusia dengan kelompok, antar individu dengan kelompok, antar individu dengan individu, atau antar kelompok dengan antar kelompok, itu namanya interaksi. Ya, ternyata manusia tidak hanya berinteraksi dengan manusia saja, melainkan juga dengan lingkungan sekitar atau dengan alam. Ya, jadi interaksi itu intinya hubungan kita dengan siapa saja, itu namanya nanti interaksi ini dalam IPS. Kalau manusia dengan alam, hubungan manusia dengan alam nanti di IPA itu namanya ekosistem ya. Cuman Parman tidak bahas ekosistem, Parman bahas interaksinya. Jadi kalian anak-anak atau kita sebagai manusia ini pasti sedikit banyak membutuhkan alam. Ya, seperti baju yang kita pakai hari ini, buku yang kita buat nulis hari ini, atau pensil yang kalian pegang saat ini, itu semuanya dari alam ya. Seperti yang kita ketahui, baju dari kapas. Kapas itu pohon ya, pohon kapas. Dirajut jadi benang, kemudian jadi kain, dijahit jadi baju. Kemudian kertas yang kita pakai nulis hari ini dari bubuk kertas. Bubuk kertas itu dari mana? Dari kayu. Kayu itu dari mana? Ya tentunya dari alam, dari hutan ya. Semuanya yang ada di sekitar kita ini dari alam. Makanya kebijakan kita untuk memanfaatkan alam adalah yang nomor satu. Nanti hari ini kita membahas hal-hal tersebut. Hubungan manusia dengan alam sudah terjadi sejak nenek moyang kita. Seperti ketika manusia membutuhkan pakaian, tentu saja bahan bakunya juga dari alam. Dari apa ya? Dari kapas ya. Ketika belajar saat ini, kertas yang sedang kalian buat menulis pun juga berasal dari alam. Ya, paham ya, ini dulu dibahas di kelas 4. Interaksi dengan alam, salah satunya kita ketika berinteraksi dengan alam, satu menjaga kelestarian. Ketika kita menebang pohon itu pastinya ada program tebang pilih ya. Jadi di hutan itu, pohon-pohon itu yang sudah ditanam oleh pemerintah itu boleh ditebang. Cuman dengan syarat dan ketentuan. Ya, biasanya yang berukuran besar, umurnya sudah tua, itu boleh ditebang, kemudian dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Tapi untuk menjaga kelestarian alam, tempat tersebut tidak boleh ditebang seluruhnya. Tetapi ketika sudah ditebang, mungkin ditebang sebagian ya, tebang sebagian kemudian langsung ditanam kembali. Ya, bibitnya ditanam kembali. Mungkin menunggu beberapa saat agar tempatnya bersih, kemudian ditanam kembali. Itu namanya menjaga kelestarian alam. Dua, penanaman kembali. Ya, biasanya kalau ada hutan yang gundul, terjadi erosi, kemudian kalau di pantai terjadi abrasi, itu segera melakukan penanaman kembali atau reboisasi ya. Kemudian tidak membuang sampah sembarangan ya. Ternyata masyarakat kita Indonesia sekalipun sejak kecil gini disajari tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuang sampah sembarangan. Saya mendapatkan pelajaran ini sejak saya TK bahkan MI ya, sejak saya SD dulu. Itu guru saya ya sudah ngajarin ini tidak membuang sampah sembarangan. Toh nyatanya dewasa ini Pak Roman sering melihat orang-orang yang membuang sampah sembarangan.
Dulu Pak Roman itu ini ya tidak percaya ada orang yang membuang sampah di sungai. Tapi Pak Roman ketika sudah dewasa seperti ini, Pak Roman melihat sendiri orang naik sepeda motor, jalan ke jembatan, seret gitu aja ya. Di mana? Di Bangsal itu ya. Di Bangsal yang sebelah timurnya sekolahan ini itu ya. Itu kan ada jembatan itu, jembatan Bangsal itu. Nah, itu orang dengan istrinya, dengan anaknya naik sepeda motor pelan-pelan buang sampah. Ya, enak saja gitu ya. Padahal itu ada imbas untuk warga yang lain yang ada di ujung-ujung sungai atau yang di dekat-dekat sungai itu pasti akan merasakan kebanjiran. Itu namanya dolim anak-anak ya. Jangan sampai kalian punya sampah dibuang di sungai ya. Kalau bisa ya titipkan ke Pak Sampai loh, tukang-tukang sampah itu kemudian bayar bulanan atau seperti apa atau dikubur di rumah atau dibakar di rumah gitu ya. Yang nomor 4 mengurangi emisi gas buang. Nah, ini berhubungan dengan tambang ya, barang tambang. Seperti yang kita ketahui, kita ini setiap hari pasti menggunakan kendaraan, baik itu motor, mobil, ataupun yang lainnya. Ya, kemarin ada berita pesawat Sriwijaya Air jatuh ya di laut. Kita ikut berbelasungkawa. Ya, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan ya. Itu adalah pesawat dari Jakarta ke Pontianak. Ya, jumlahnya tidak terlalu banyak karena PSBB. Biasanya itu jumlahnya ratusan, itu kemarin hanya puluhan yang meninggal karena memang PSBB di pesawat itu dibatasi. Ya, tetap saja kita ikut berbelasungkawa. Ya, kembali ke pelajaran mengurangi emisi gas buang ya. Jadi ini berhubungan dengan barang tambang. Seperti yang saya bahas tadi adalah pesawat. Pesawat itu bahan tambangnya atau bahan bakarnya adalah aftur. Kalau kita setiap hari itu menggunakan bensin atau premium, kemudian pertalite dan pertamax itu ya. Itu gas yang kita pakai. Jadi kita biasakan atau kita gencarkan atau promosikan untuk selalu menggunakan angkutan umum. Tapi kan ya memang ribet ya, menggunakan angkutan umum memang ribet. Jadi kita harus apa? Ganti satu angkutan ke angkutan lain untuk menuju rumah kita atau menuju tempat kita. Tapi itu merupakan kampanye yang baik ya. Ya kalau kita nggak bisa melaksanakan hari ini, mungkin suatu saat kita bisa melaksanakannya. Ya mungkin ketika kalian nanti kuliah, ya kalian bisa nanti menggunakan angkutan umum. Alasannya apa? Untuk mengurangi emisi gas buang. Wah, itu. Perhatikan jika hal-hal di atas tidak dilaksanakan maka akan terjadi masalah sosial. Ya, masalah itu ya masalah apa ya? Sesuatu yang timbul karena ketidakcocokan antara satu individu dengan individu lain itu akhirnya menimbulkan masalah. Seperti kalau di alam, masalah yang sering terjadi adalah banjir karena ya seperti itu. Seringnya manusia membuang sampah di sungai. Padahal tidak hanya itu penyebabnya. Ini bisa juga karena eh, sungai yang mendangkal. Jadi di dalam sungai itu ada lumpurnya ya. Lumpur itu bisa mengendap ke atas, ke atas, ke atas. Akhirnya sungainya dangkal. Kalau musim hujan seperti ini, itu bisa meluberkan air yang harusnya ada di dalam sungai itu. Kemudian terjadi lingkungan yang kumuh karena terjadi kepadatan penduduk di kota. Ya, seperti yang kita ketahui di Indonesia ini penduduk terpadat itu ada di Jakarta dan Surabaya. Ya, kalau kalian pernah ke Surabaya, itu ada gang-gang kecil sempit sekali, bahkan ada kos-kosan itu yang hanya ukurannya 2 meter kali 3 meter, hanya untuk kamar tidur saja. Iya, dapurnya di mana? Kamar mandinya di mana? Nggak ada dapur, kamar mandinya biasanya di luar. Ya, itu di Surabaya. Pak Roman pernah ke sana. Itu di belakang mall besar ya. Di belakang mall besar itu ada lingkungan kumuh. Ya, kenapa terjadi seperti ini? Karena terjadi kepadatan penduduk. Kenapa terjadi kepadatan penduduk? Karena tidak menyebarnya ekonomi di Indonesia. Akhirnya orang pada lari ke Surabaya. Orang Mojokerto kerja di Surabaya. Orang Gresik kerja di Surabaya. Orang Jombang kerja di Surabaya. Ya, nanti akhirnya terjadi kepadatan penduduk. Ya, bersyukurlah kita yang masih hidup di Mojokerto, baik itu di perumahan maupun di kampung-kampung. Ya, kemacetan lalu lintas. Nah, ini karena terjadi jalan yang digunakan tidak bisa berkembang. Ini karena alam yang kita pakai ini ya berhubungan dengan kepadatan penduduk tadi. Ya, sehingga terjadi kemacetan lalu lintas. Karena memang terjadi kepadatan penduduk di satu kota, semua orang kalau keluar jam 7 ya jam 7 semua keluar sampai jam 8. Kemudian nanti pulang jam 3,
Jam 3 semuanya pulang, keluar semua. Ya, jalan macet. Karena terjadi kepadatan penduduk sehingga lalu lintasnya macet. Inilah masalah-masalah yang timbul ketika hubungan kita dengan alam itu tidak seimbang. Maka ketika manusia sudah berinteraksi dengan alam, ini wajib satu menjaga hubungan baik dengan alam. Kita bisa saja dengan melakukan reboisasi atau hal-hal positif yang lainnya. Ini kalian catat ya, yang lainnya jadi juga dicatat. Dua, tidak mengeruk hasil bumi berlebihan. Ya seperti bahan tambang itu udah banyak minyak ya. Ada emas, ada perak, kemudian ada pasir, ada batu. Itu semua namanya bahan tambang. Barang tambang yang kita gunakan ya diambil sesuai kebutuhan gitu saja, nggak usah berlebihan. Yang ketiga, mengatur tempat tinggal bagi penduduk. Hal ini adalah tugas dari pemerintah agar tidak terjadi lingkungan yang padat penduduk. Dulu di zamannya Pak Harto, presiden kedua kita, ya, itu ada namanya nawacita imigrasi ya, imigrasi. Jadi penduduk dari satu pulau dipindahkan ke pulau yang lainnya, di sana dikasih tanah, disuruh mengolah untuk dijadikan tempat tinggal. Biasanya orang dari Pulau Jawa dikirim ke Kalimantan. Nah, di sana dikasih tanah, dikasih tok gratis oleh pemerintahan Pak Harto dulu. Entah sekarang masih jalan atau tidak, kurang paham. Kayaknya masih jalan, cuman tidak begitu booming seperti zamannya Pak Harto dulu. Ya, sebagai siswa, kegiatan kita mungkin satu belajar saja ya. Belajar kita cukup mengerti, kemudian nanti kalau sudah besar kita amalkan ya untuk menjaga alam ini seperti apa. Ya, jadi tugas kalian cukup belajar saja di sekolah atau mempelajari dari media seperti ini kalau memang hari ini kita tidak bisa sekolah ya. Ya, agar kita paham bahwa alam ini butuh perhatian kita. Jadi nanti kalau siapapun dari kalian nanti yang jadi orang penting ya di pemerintahan mungkin atau orang yang apa peduli dengan alam, biasanya pecinta alam namanya. Ya, mohon itu nanti digencarkan untuk selalu menjaga alam. Entah bagaimana itu ya, mengamalkan. Tentunya ini yang harus kita amalkan, membuang sampah. Nah, tidak membuang sampah sembarangan. Ini harus kita amalkan sejak sekarang ya. Nah, kita berusaha kalau tidak menemukan tempat sampah, ya saku kita ini, saku yang ada di sini ini jadikan tempat sampah terlebih dahulu, kemudian nanti kita buang kalau sudah menemukan tempat sampah. Itu yang diajarkan gurunya Pak Rahman dulu ya. Nah, demikian pelajaran hari ini. Silakan nanti melanjutkan ke Google Classroom seperti biasa, buka tugas di sana ya, Google Classroom. Nanti ada gambar-gambar yang sudah saya siapkan. Kira-kira potensi masalah apa jika kita tidak berinteraksi dengan baik pada alam tempat tinggal kita. Nanti misalkan ada gunung ya, misal ada gunung, kira-kira nanti kamu berpendapat ya di sana. Kira-kira kalau nanti saya tidak melakukan interaksi dengan baik dengan gunungnya, saya pohon-pohonnya saya tebangi ya, kemudian mengadakan camping di sana besar-besaran, apa yang terjadi dengan gunung tersebut kira-kira. Kemudian nanti ada misalkan saya kasih gambar pulau kecil, misalkan pulau kecil itu sangat indah, kemudian dieksplorasi, banyak wisatawan ke sana, tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira pulau kecil ini akan terjadi apa, gitu ya. Nah, itu nanti ada di Classroom. Terima kasih, sekian dari Pak Rohman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.